Uang zakat aja masih kau tilang. 11,7 triliun. Di mana otak kau? Hah? Ini bulan suci Ramadan. Kau ini pejabat. Gaji kau udah besar dikasih jabatan. Kau tahu? Dosa bulan suci Ramadan ini lipat ganda. Hitung nih. Dosa kau tuh udah banyak kali. Berapa kau? Ini, ya aku tulis 11,7 triliun. Apa ini? Oh, aku tidak butuh uang haram. Jangan pernah kau ngasih aku uang haram. Ini, Pak. Oh, pas ya? Ya, maksud saya jangan sampai ada yang lain tahu. Jadi bisa saya laporkan ini ya. Nih saya laporkan kalau duit zakat telah tersalurkan semua. Ya. Kalau ada media yang datang kasih aja. Ya. Namanya berbagi rezeki di bulan suci Ramadan. Ya. Pak, saya tunggu Pak. Ya. Salam. Anjay. Geger kasus korupsi LPIE, uang zakat pun dikorupsi hingga 11,7 triliun. Gimana masyarakat Indonesia? Pusing nggak? Dengar berita beginian aja, aduh, pusingnya Gusti. Itu korupsi ya. Nggak lihat uang apa bener ya, korupsi itu setan tuh kuat gitu ya. Itu uang zakat 11,7 triliun. Aduh, udah pakai begini aja nih biar leher enak nih. Pusing lihat berita tuh. Kabar enak atau kali-kali mah dana zakat diembat. Astagfirullahaladzim. Dana zakat diembat, Bang. Siap. Hah? Kamu itu nyawanya pengen cepet-cepet diangkat sama malaikat. Jadi Kejaksaan Negeri sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi dana zakat dan hibah yang dikelola oleh Basnas Kota Cilegon. Ya, karena selain menerima zakat infak dan sodakoh dari masyarakat, Basnas Kota Cilegon juga mendapatkan kucuran dana hibah 700 juta dari Pemkot Cilegon. Tapi apa jadinya? Dikorupsi berjamaah. Ya Allah, zakat ini, zakat diembat. Ya Allah. Terus apa yang nggak dikorupsi di Indonesia ini? Coba jelaskan. Apa yang nggak dikorupsi? Ya, Al-Quran tentang agama, zakat tentang kemanusiaan, tentang agama juga diembat. Itu zakat itu haknya orang yang nggak mampu. Coba diembat. Tolong netizen, tolong jelaskan kepada saya apa yang nggak diembat di negeri ini, apa yang nggak dikorupsi di Indonesia ini. Coba jelaskan. Astagfirullahaladzim. Itu yang korupsi dana zakat ini. Saya doakan segera sekarat, biar malaikat segera mencabut nyawanya. Ya, malaikat, lekas sikat. Sikat saja itu, embat saja itu nyawanya. Zakat pun juga ikut dikorupsi dengan nominal sebesar 11,7 triliun. Ini lagi satu lagi nih, zakat pun dikorupsi dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kayak gini nah cocoknya dihukum mati, dimiskinkan. Ya, dihukum mati, dimiskinkan dia. Zakat lo. Ala uang umat ingin beribadah aja dikorupsi. La ilaha illallah. Badul, dodol. Aduh. Lagi-lagi kasus korupsi nggak habis-habis. Kali ini korupsi zakat terbongkar dengan nominal fantastis mencapai 11,7 triliun. Ini mega korupsi yang menyangkut agama dan kebaikan sesama manusia. Astagfirullah. Yap, baru-baru ini mega korupsi besar di Indonesia kembali terbongkar. Setelah kasus korupsi raksasa Pertamina, kini terungkap lagi korupsi zakat senilai 11,7 triliun yang melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Ada dua pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Dwi Wahyudi dan Arif Setiawan yang menjabat sebagai Direktur LPEI. Dalam temuan KPK, mereka menggunakan istilah uang zakat, teman-teman, sebagai kode untuk menyamarkan praktik korupsi mereka. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Modusnya, mereka memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan tertentu meskipun tidak memenuhi syarat, memanipulasi laporan keuangan dan menggunakan fasilitas kredit yang tidak sesuai perjanjian. Akibatnya, negara berpotensi mengalami kerugian hingga 11,7 triliun. Ironinya, mereka pakai istilah uang zakat buat nutupin aksi jahat mereka. Gimana menurut kamu, teman-teman? Uang zakat pun dikorupsi di Indonesia. Kalian tahu, ini adalah salah satu korupsi yang paling aneh menurut gua. Jadi,
Korupsi kali ini dilakukan oleh Direksi LPEI atau yang disebut dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Uang zakat disebut sebagai kode dana yang diminta oleh LPEI kepada debitur. Dari kode uang zakat ini, direksi mendapat 5% dari debitur. Total kerugian negara diperkirakan mencapai hingga 11,7 triliun. Kita tahu di Indonesia itu susah banget untuk UMKM mendapatkan permodalan. Jika ini uang zakat beneran, pasti keluarga ataupun kerabat dekat direksi dan jajaran lainnya akan kena sanksi sosial dari netizen. Yakin gak? Kalau yang satu ini menurutku udah keterlaluan sih. Ini yang dikorupsi uang zakat. Gila. Jadi sekarang ada kasus baru lagi. KPK baru aja menetapkan tersangka kasus korupsi LPEI. Rugikan negara 11 triliun. Tuh, korupsinya apa? Uang zakat. Gila banget kan? Udah bingung mau ngomong apa? Uang zakat aja dikorupsi, coba. Aduh, pejabat. Menurut kalian pejabat kayak gini cocoknya dihukum apa? Coba komen di sini ya. Ya lo udah masalah hidup. Ketua KPK, ada apa ya Pak? Uang zakat dikorupsi. Negara rugi 11 triliun. Ya Allah. Ini orang kalau masuk neraka kayaknya fast track dah. Udah gak ketolong dosanya, langsung masuk jadinya. Mohon maaf nih Pak ya sebelumnya. Ini Indonesia korupsi kenapa kayak episode Cinta Fitri dah. Banyak banget. Gak habis-habis. Berarti orang yang nyisihin hartanya 2,5% buat zakat itu dikorupsi Pak. Innalillahi. Begini nih kalau sikat WC dikasih nyawa begini. Kotor otaknya tuh, kotor. Gimana Pak? Dia bilang hilaf nenek lu kiper. Penjarain Pak, nggak ada alasan. Makanya itu Pak lagi bulan puasa, orang kan lagi meningkatkan takwa. Dia doang tuh yang memperbanyak dosa. Sebenarnya nih Pak ya, saya mah nggak kaget-kaget banget Pak. Karena dana haji aja dikorupsi, Al-Quran dikorupsi. Kita sumpahin aja Pak, pas dia meninggal dikorupsi juga. Jadi jenazahnya nggak pakai kain kafan, pakai kertas kado, mampus. Ketika hati sudah menjadi iblis dan defile memasuki ke jiwanya, hot news, zakat pun dikorupsi hingga 11,6 triliun. Ini Fir'aun kalau masih hidup, lihat pemerintahan kita, dia yang menyembah pemerintahan kita. Ini Fir'aun gak akan mengaku-ngaku sebagai Tuhan kalau dia tahu uang zakat dikorupsi hingga 11,6 triliun. Zakat yang harusnya buat memberikan ke rakyat-rakyat yang tidak mampu, yang membutuhkan, yang sangat perlu bantuan dari pemerintah, tetapi naas zakat itu dikorupsi oleh oknum tertentu. Untuk apa? Memperkaya diri sendiri dong, ya gak? Sampai Fir'aun pun melihat ini, dia gak akan mengaku sebagai Tuhan lagi. Gila kan? Gimana nih menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Kasus korupsi baru lagi, KPK tetapkan tersangka kasus korupsi LPEI, rugikan negara 11,7 triliun. Gunakan kode uang zakat. Si anjir sampai bosan gak sih tiap hari kasus korupsi ketangkapan. Tapi jujur gue senang lihat mereka ketangkep. Maksudnya apa nih uang zakat gue bahas? Sumpah cara main mereka pinter banget. Jadi si koruptor-koruptor itu minta jatah sama para debitur 2,5 sampai dengan 5% dari kredit yang diberikan. Terus mereka mencairkan dana itu dengan embel-embel di transfernya itu penjelasannya uang zakat. Padahal jelas-jelas uang korupsi yang merugi negara sampai 11 triliun. Dan KPK udah tetapin 5 tersangka, diantaranya 2-nya dirut dari LPEI. Kurang ngajar gak lo? Dan 3 orang lainnya itu dari PP yang lain lagi. Itu diantaranya dirutnya juga. Gila ya orang-orang ini. Pakai embel-embel uang zakat. Zakat dulu belum tentu, zakat yang lo keluarin juga belum tentu berkah. Di setiap kasus korupsi yang ada di Indonesia selalu ada kode rahasia yang digunakan oleh para koruptornya. Dan ini adalah kode rahasianya. Let's go. Apel Washington dan apel Malang. Artinya uang dolar dan uang rupiah. Ini kode pernah digunakan oleh Angelina Sondah kalau nggak salah ketika kasus Wisma Atlet Jakabaring. Ada lagi uang zakat yang baru-baru sekarang ya, itu kode pembayaran untuk suap. Terjadi pada kasus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Uang zakat parah. Kemudian ada lagi kode nomor sepatu.
Nah, ini kode nomor sepatu ini merujuk pada jumlah uang yang diminta atau yang jumlah uang suap itu ya. Kalau misalkan kode sepatunya 30 berarti 30 juta atau 30 miliar. Kacang pukul. Kacang pukul sendiri adalah kode bahwa uang suap sudah terkumpul. Kemudian ada lagi resep dokter dan pasien. Nah, resep dokter ini digunakan untuk uangnya atau jumlah uangnya. Misalkan resep dokternya 100 butir obat berarti 100 juta atau 100 miliar. Sementara pasiennya itu adalah penyuapnya. Ini yang paling parah dan bikin KPK bingung saat itu ya. Ustadznya sudah datang, pengajiannya sudah siap dimulai. Ini ternyata kode rahasia dalam kasus korupsi. Jadi ustadznya adalah uangnya. Jadi uangnya sudah ada, pengajiannya sudah siap dimulai, artinya transaksinya siap dimulai. Wah, parah sampai bawa-bawa. Gini ya, maksudnya kan minggu lalu barusan ada berita korupsi nih. Terus awal puasa kemarin korupsi lagi kapal. Hari ini ada lagi korupsi. Waduh, gila. Hari ini nih KPK tangkap 5 petinggi LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Mereka diduga berpotensi merugikan negara senilai 11,7 triliun. Ya oke sih, kalau di klasmen Liga Korupsi dia masih papan bawah menuju papan tengah nih. Belum top klasmen dia. Tapi maksudku, anjir, korupsi terus. Iya bagus, ditangkepin tuh korupsi. Cuman, bro, semua faktor kehidupan di Indonesia kayaknya udah dikorupsi deh. Hukum dikorupsi, ekspor impor nih dikorupsi, minyak dikorupsi, pangan dikorupsi, BBM korupsi, gas LPG dikorupsi, semua dikorupsi, WC umum juga dikorupsi kalau bisa. Anjir lah. Capek hidup di Indonesia, capek. Zakat pun dikorupsi hingga 11,6 triliun. Aya leuwih kalakuan orang Indonesia. Eta zakat-zakat wae wani dikorupsi. Ting mautna jadi naon etanya. Guys, boleh nggak sih bulan puasa tuh marah-marah? Emosi saya. Gue bingung, makin banyak nih manusia-manusia serakah di negara ini. Serakahnya melebihi Fir'aun. Bahkan Fir'aun juga kalau ngelihat dia sungkem. Bisa-bisanya korupsi sampai triliunan, sampai ratusan triliun, sampai apa bahasanya tuh kuadratiliun, sampai apaan gitu. Gue nggak ngerti, gue sampai nggak ngerti bahasanya. Apa gue yang bego, apa gimana kan? Segala rupa dikorupsi. BBM dioplos ya kan, tuh Pertamax ya kan. Terus apa lagi kemarin tuh ya kan, pajak. Terus yang bahayanya zakat, bisa banget korupsi duit zakat. Belum lagi minyak, belum pernah tuh dikeroyok sama mama Indonesia lu ya. Minyak yang harusnya 1000 mili jadi cuma 800. Gue kasih tahu 200 mili berharga, bisa buat goreng tempe, ikan asin, goreng emping. Tingkat keserakahannya tuh udah bukan yang serakah, tapi serakah. Gue mau ngomong kotor, tapi malu sama dandanan gue. Kayak macam nih, aku baru bangun tidur nih, belum cuci muka, gila. Terjadi lagi, KPK terapkan tersangka kasus korupsi LPI, rugikan negara 11,7 triliun. Gunakan kode uang zakat. Ini belum puasa loh ini, jangan bikin itulah, bikin emosi lah. Baru bangun tidur loh aku lihat berita kayak gini tuh kayak anjir, nggak habis-habis, korupsi terus, triliun-triliunan semua. Emang 1 triliun berapaan sih? Capek kali aku nengok korupsi ini. Nih, tolong disahkan segera nih undang-undang perampasan aset untuk korupsi. Tolong. Capek kali aku nengok korupsi terus, triliunan semua. Isi ono maneh tibake. Iki kaitane mbek negara, kaitane mbek agama. Jadi kaitannya sama negara sama agama. Korupsinya.
dari LPEI. Ya, korupsinya 11,7 triliun. Wow, berkaitan ambek zakat loh, ini zakat loh. Aduh, tersangkanya Dwi Wahyudi ambek Arif Setiawan. Berkaitan sama zakat loh itu. Apa pendapat Anda? Negara kita ini udah pada parah. Ayo, dikasih nama apa ini? Koruptor yang berkaitan sama agama. Dikasih nama apa? Koruptor zakat sing dintekno 11,7 triliun. Apa? Iblis bajingan. Uang zakat jadi kode tersangka kasus korupsi LPEI untuk mendapatkan fee dari debiturnya. Wah, ini kacau sih. Jadi ada 2 direktur LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang menggunakan kode uang zakat supaya dia mendapatkan fee 2,5% sampai 5% dari debiturnya. Wah, ini udah kacau parah sih. Kenapa gue bilang demikian? Karena uang zakat itu adalah uang dalam terminologi Islam yang digunakan untuk menyucikan harta kita, bukan digunakan untuk hal-hal yang kotor kayak gini, digunakan sebagai dalih korupsi. Wah, ini udah nggak bener sih. Karena istilahnya uang zakat, makanya dia bisa ambil 2,5%. Padahal itu sebenarnya bukan zakat, tapi riswah. Dalam Islam disebut sebagai suap. Ya, risuah sama dengan suap, dan tentu ini merupakan perbuatan yang sangat diharamkan. Jadi hati-hati dalam menggunakan terminologi, apalagi untuk perilaku yang sangat-sangat kotor ini. Ini perilaku korupsi loh, bisa-bisanya menggunakan terminologi uang zakat. Wah, kacau sih. Ini yang perlu menjadi perhatian kita semua supaya jangan sampai istilah-istilah yang sangat baik dalam Islam seperti uang zakat digunakan untuk hal-hal kotor seperti ini. Nauzubillah min zalik. Gelode namanya kan ketaan 10 juta terugi kowe. Nih. Masuk loh. Yo semsiri. Serana budaya berangkat lalang. Udi menggelo-gelo bila. Hah? Dia pokoknya kowe deh. Tercatatnya sama kowe maka dia Pak Desa korupsi zakat fitrah 10 juta. Tak terima ya Bu. Ini tuh Bu. Makon ya. Bisa sih mah tuh di kampung. Oh, Mbah, cocok nih. Aman nih pokoknya. Menggelon. Menggelonnya sama menggelon. Iya, masih banyak Bu, Bang. Iya. Menggelon. Masih banyak apa? Iya. Dan terjadi lagi. Nih, ada yang baru lagi loh, guys. Padahal kita belum move on dari kasus-kasus sebelumnya. Ini ada kasus lagi, teman-teman ya. Terjadi lagi, KPK tetapkan tersangka kasus korupsi LPEI rugikan negara 11,7 triliun. Nih, gunakan kode uang zakat guys, uang zakat, dan merugikannya itu nggak main-main ya, 11,7 triliun guys, 11,7 triliun. Aku nggak mau ngomong banyak lagi teman-teman, coba deh kalian komen aja di kolom komentar nih, gimana pendapat kalian setelah baca berita yang membuat kita sangat geram ini. Coba komen di kolom komentar ya. Katanya setan dibelenggu di bulan Ramadan. Faktanya enggak. Kacau sih. Jadi baru-baru ini ada korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang pakai kode uang zakat buat minta jatah 2,5 sampai 5% dari kredit yang disetujui. Total kerugian negara sampai 11,7 triliun, bro. Gede banget. Katanya pas Ramadan setan-setan dibelenggu. Tapi kelakuan manusia kayak gini nih yang kayak lebih dari setan. Apa ini bukti kalau nafsu manusia itu lebih besar daripada setan? Menurut lo gimana tanggapannya? Tulis di kolom komentar ya. Kasus korupsi baru lagi, KPK tetapkan tersangka kasus korupsi LPEI rugikan negara 11,7 triliun. Gunakan kode uang zakat. Si anjir sampai bosan gak sih tiap hari kasus korupsi ketangkapan. Tapi jujur gue senang ngeliat mereka ketangkep. Maksudnya apa nih uang zakat gue bahas? Sumpah cara main mereka pinter banget. Jadi si koruptor-koruptor itu minta jatah sama para debitur 2,5 sampai dengan 5% dari kredit yang diberikan. Terus mereka mencairkan dana itu dengan embel-embel di transfernya itu penjelasannya uang zakat. Padahal jelas-jelas uang korupsi yang merugi negara sampai 11 triliun. Dan KPK udah tetapin 5 tersangka, diantaranya 2-nya dirut dari LPEI. Kurang ngajar gak lo? Dan 3 orang lainnya itu dari PP yang lain lagi. Itu diantaranya dirutnya juga. Gila ya orang-orang ini.
pakai embel-embel uang zakat. Zakat dulu belum tentu, zakat dulu keluarin juga belum tentu berkah. Orang lu aja ngambilin uang-uang masyarakat, uang-uang negara kok. Tapi jujur gak sih, belakangan ini lu pasti kesel ngelihat korupsi lagi. Tapi satu sisi kita harus senang, kenapa? Ini bukti bahwa KPK, Kejagung ini lagi pada nangkepin tikus-tikus. Kerasa gak sih lo? Tapi ingat, itu bisa jadi pengalihan isu dari kasus Pertamina kemarin. Ingat, kita masyarakat masih bisa nuntut Pertamina karena kita merasa ditipu dan dirugikan karena kasus bensin oplosan. Tinggal nunggu nih, ada nggak yang mau mulai untuk nuntut Pertamina untuk melakukan ganti rugi terhadap kita ataupun kalian yang merasa pernah ditipu sama mereka? Gimana? Makin menyala nggak ngeliat Indonesia sekarang? Kejagung, KPK ini lagi nangkepin tikus-tikus. Semangat terus Kejagung, semangat terus. Pokoknya Indonesia tangkapin korupsi. Walaupun gua bete ngasih informasi korupsi, lu pada apa bosan gak sih ngedenger dikit-dikit korupsi lagi, ini korupsi lagi. Pokoknya akan kembali lagi di Liga Korupsi Indonesia. Gue Ikram Afro, see you and bye-bye. Silahkan komen pendapat kalian. Ya, belakangan ini banyak sekali kasus korupsi yang diungkap oleh Kejaksaan Agung. Rata-rata memang sih dalihnya adalah untuk memperkuat kejaksaan, begitu katanya. Tapi yang dikhawatirkan jangan-jangan malah memberikan kewenangan yang berlebihan pada kejaksaan itu sendiri. Nah, gimana menurut kalian? Silakan berikan komentar. Salam logika, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Prabowo, menurut saya lebih baik Pak Prabowo mengurangi pidato-pidato heroik seperti Bapak akan kejar koruptor sampai ke Antartika, Bapak tidak takut sama mafia manapun, Bapak berani mati. Kalau Bapak mau memberantas korupsi, lakukan saja Pak, tanpa harus keluar-keluar dulu, tanpa harus pidato-pidato seperti itu. Lebih baik Bapak konsen, karena menurut saya krisis ekonomi sudah di depan mata. Penerimaan pajak bulan Januari tahun 2025 hanya 88,89 triliun. Turun drastis 41,86%, Pak. Bapak lebih baik konsen juga kepada APBN. APBN yang baru dirilis kok sudah defisit. Gimana ceritanya? Bapak baru beberapa bulan APBN-nya kok defisit. Sudahlah Pak, kalau soal pidato Bapak juaranya. Tapi kan menurut penggemar Bapak juga yang 58%, seorang pemimpin itu tidak perlu bisa pidato, yang penting kerjanya. Contoh dong Mas Wapres, walaupun beliau tidak bisa pidato, tetapi soal kerjaan, dia juga tidak bisa kerja. Maaf, koreksi Pak, jangan dicontoh. Apa meneh iki? Tak kira korup terbesar iku 1 kuadriliun. Ternyata 5,9 kuadriliun. 5,9 kuadriliun iku buat nge-skincare satu Indonesia wis pada glowing kabeh bening. Gila. Teruntuk Pak Andre Rosiade yang terhormat, sebetulnya saya ingin bertanya, Bapak itu sejatinya mewakili siapa sih? Anda itu kan menjadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kenapa usulan panja untuk kasus Pertamina Anda seolah-olah mengamankan itu gitu? Saya bukan mendukung siapapun, tapi saya ingin ada kejelasan, ada transparansi. Kita masih ingat kasus Bank Senturi yang merugikan negara 7,4 triliun aja, itu pakai panja. Ini Pertamina korupsinya bisa sampai 1.000 triliun. Kok ya seolah-olah ketakutan sampai nggak mau tuh ada usulan panja. Bapak itu sebetulnya mewakili siapa? Pak Andre, kok ya kayak sibuk banget gitu nyerang Ahok, nyerang siapa. Saya jujur ya nggak bela praksi PDIP atau apa gitu ya, tapi saya ingin ada transparansi, ada kejujuran, ada keterwakilan masyarakat. Pertamix belum redup, Kominfo malah menyala. Ada apa dengan Kemenkominfo? Atau sekarang dikenal dengan KomDJ? Mari kita bahas. Sekitar tahun 2020 sampai 2024, Kemenkominfo pernah melakukan pengadaan barang dan jasa Pusat Data Nasional Sementara senilai 958 miliar rupiah. Lalu apa masalahnya? Jadi, pemenang kontrak PDNS ini diduga dilakukan dengan cara curang antara pejabat Kominfo dengan PT Aplikanusa Lintas Harta. Bayangkan, PT AL mendapatkan tender PDNS Queen Trick dari 2020 sampai 2024 tanpa jeda. Hebat benar. Hasil penelusuran kejaksaan diketahui jika PDNS ini dikerjakan tanpa adanya masukan dan pertimbangan Badan Cyber dan Sandi Negara. Tahu kan apa muara dari ini semua? Yaps, salah satunya adalah tereksposnya data penduduk Indonesia. Ngeri kali. Sampai sekarang, kejaksaan terus melakukan pendalaman dan menyita barang bukti berupa uang, tanah, dan bangunan dari kasus ini. Semoga
kasus soal keamanan data ini semakin terang benderang. Terus ikuti Jaksapedia untuk... Selamat datang di Liga Korupsi Indonesia 2025, tempat di mana uang rakyat jadi bola liar dan pejabat berebut jadi top skor. Tapi kali ini, Kejaksaan Agung datang bak wasit tegas yang siap kasih kartu merah. Di peringkat pertama, FC Minyak Licin alias skandal minyak mentah PT Pertamina Patraniaga. Kerugian 1 kuadriliun rupiah. Kalau angka segini dibagi ke rakyat, mungkin kita semua bisa dapat subsidi seumur hidup. Kedua, Timah United dengan korupsi senilai 300 triliun rupiah dari tambang PT Timah. Bukan cuma duit yang hilang, tapi juga hutan dan lingkungan rusak. Jadi paket lengkap penghancuran. Dan peringkat ketiga, Duta Polma FC, spesialis perampasan lahan dan perizinan palsu, merugikan negara 78 triliun rupiah. Tanah subur berubah jadi dompet pribadi. Rakyat cuma kebagian debu. Tapi tenang, Kejagung kali ini nggak cuma jadi komentator. Mereka mulai tiup fluid dan tebar kartu merah. Pertanyaannya, apakah para pemain ini bakal benar-benar dihukum? Atau malah dapat transfer ke lapangan yang lebih nyaman? Kita tunggu episode selanjutnya. Nggak ada habisnya setelah pengoplosan Pertamax minyak goreng gas LPG, saking kreatifnya orang Indonesia sekarang beras pun dioplos. Jadi polisi baru aja membongkar kasus pengoplosan beras di Depok, Jawa Barat. Pelakunya Piki 29 tahun, mencampur beras biasa dengan beras Demak merek Berlian dan beras Menir, lalu dikemas ulang dengan merek Daun Suji dan Rinjani. Ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukumannya nggak main-main loh, 5 tahun penjara dan denda 2 miliar. Alhamdulillahnya sih banyak yang terbongkar kasus seperti ini guys. Kira-kira berikutnya akan ada pengoplosan apa lagi ya? Astagarin, belum selesai mega korupsi Pertamina, ada lagi. Ternyata polisi bongkar kasus beras oplosan yang diedarkan ke masyarakat. Dan lagi-lagi masyarakat yang dirugikan. Kemarin pejabat yang melakukan korupsi seperti ini, sekarang malah rakyat sendiri yang korup kepada rakyat kecil. Gila sih, nggak berhenti-berhenti. Semuanya terbongkar di era Prabowo ini. Gue yakin semuanya harus diperiksa sih. Iya, pasti ada aja ketidakwajaran. Jadi baru-baru ini ada kasus pengoplosan beras yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian. Pelakunya bernama Vicky, umurnya 29 tahun. Dia mengoplos beras di Depok, Jawa Barat. Jadi modusnya itu mencampur beras biasa dengan beras Demak merek Berlian dan beras Menir, lalu dikemas ulang menjadi kemasan baru dengan merek Daun Suji dan Rinjani. Ya otomatis ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berapa ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya itu maksimal 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Bahkan ini tuh sempat disinggung oleh DPR bahwa pihak kepolisian harus menindak tegas praktik pengoplosan beras ini. Kementerian Perdagangan harus aktif mengawasi distribusi beras. Lu bayangkan, masyarakat beli bensin dioplos, beras dioplos, apalagi selanjutnya. Saudara, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdigi digeledah oleh Kejaksaan terkait kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional sementara 2020-2024. Nezar mengaku tidak tahu-menahu soal kasus tersebut meski ia sudah menjabat sebagai Wakil Menteri sejak tahun 2023. Nezar pun enggan berkomentar lebih jauh soal penggeledahan tersebut dan meminta awak media bertanya kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini Pak ada penggeledahan Pak sama Kejari Jakpus Pak, PDNS Pak, soal pengadaan PDNS. Kita serahkan aja ke proses hukum ya, karena itu kan terkait dengan kasus PDNS dan itu follow up-nya. Jadi ya kita serahkan pada proses hukum. Pak, tapi ini kan terjadinya lokusnya itu kan terjadi saat Bapak sudah menjadi wamen di yang sebelumnya itu ya Pak ya, di kabinet sebelumnya. Nah itu apakah Bapak sebelumnya tidak pernah tahun 2020 ke 2024. Nah itu kan masih bersinggungan gitu Pak sama zaman Bapak di kabinet sebelumnya. Apakah sebelumnya Bapak tidak pernah mencium ada korupsi gitu, ada Nah, itu kan berkelanjutan. Nanti dilihat aja di pemeriksaannya. Ya. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada hari Jumat. Penggeledahan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Dari penggeledahan itu disita sejumlah barang bukti, diantaranya mata uang asing dari berbagai negara, kartu ATM, buku tabungan, dan ponsel serta dokumen dari salah satu ruangan di Komdigi.
Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS.